Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah amma ba'. Baiklah, kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya ananda semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda kelas 9. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita. Minggu lalu kita telah menjelaskan dan memahami tentang al-mufradat atau kosakata. Kosakata dari judul kita pada saat ini adalah Al-Haflu bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang qiraah. Qiraah artinya adalah bacaan. Jadi di sini nanti Pak akan membacakan dari satu cerita ini. Lalu silahkan nanti ananda, nanti Pak minta satu persatu, Pak minta masing-masing untuk membaca qiraah ini atau bacaan ini minimal 5 baris. Jadi ananda silahkan nanti memilih 5 baris itu adalah hitungannya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 5 baris. Ini 5 baris yang pertama. Boleh juga baris selanjutnya. Baris selanjutnya berarti tadi sampai sini ya. Oke. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, boleh. Atau kalaupun dari sini juga boleh 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 baris. Dan kelompok yang ketiganya 1, 2, 3, 4, 5. Faham tu ananda? Jadi ananda boleh pilih yang 5 pertama, berarti bagian sini. Boleh 5 yang kedua, boleh 5 yang ketiga. Jadi silahkan dipilih nanti mana yang ingin dibaca. Sebelumnya ananda istami' dulu, mendengar dulu. Dengarkan apa yang Pak bacakan. Nanti juga ananda Pak minta setelah itu. Baiklah kita mulai. Judul dari bacaan kita adalah Siratun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Siratu an-Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sejarah hidup atau biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai. Fil usbu'il madhi, pada minggu yang lalu, fil usbu'il madhi, ihtafalat talamidh, siswa-siswa merayakan bidzikra maulidir Rasul, peringatan Maulid Rasul atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hum yastami'una ila muhadarah, mereka mendengar ceramah diniyatin alqahal ustaz, ceramah agama. Jadi di sini lompat langsung ceramah agama alqahal ustaz yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Idris. Wa tahaddatsal ustaz, dan ustaz menjelaskan fi muhadaratihi, pada ceramahnya, an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, bisa tergambar? Ya, silahkan ananda gambarkan, bayangkan
bagaimana terjadinya cerita ini. Lalu kita lanjut. Ya, di sini ada gambar tentara Abraha yang dilempari oleh burung ababil, dan ini ya gambar kaligrafi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Qad wulida fi yaumil itsnain. Qad wulida fi yaumil itsnain. Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Fi amil fil, pada tahun gajah. As-sani asyara, 12 min syahri Rabi'il awal. Rabi'ul awal. Jadi 12 Rabiul awal, pada tanggal 12 Rabiul awal. Ismu abihi, nama ayahnya. Ismu abihi, nama ayahnya Abdullah ibnu, ya kalau di sini Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdullah bin Abi atau Abdullah bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu Aminah. Wa ummuhu sampai mana ya? Wa ummuhu Aminah bintu Wahab. Dan ibunya Aminah binti Wahab. Wulida Rasul sallallahu alaihi wasallam yatiman. Nabi Muhammad itu terlahir dalam keadaan yatim. Jadi ketika lahir, ayah Nabi Muhammad itu sudah tidak ada, sudah meninggal. Dikatakan dalam sejarah itu ketika Nabi Muhammad masih berada dalam kandungan ibunya, masih ketika itu 3 bulan. Faqad tuwfiya, dan telah meninggal. Faqad tuwfiya abuhu, ayahnya. Wa huwa fi batni ummihi, dan Rasul itu sedang masih dalam perut ibunya. Masih dalam perut ibunya. Thumma tuwfiyat ummuhu, kemudian meninggal ibunya. Wa kana umruhu 6 sinin, dan saat itu umurnya masih 6 tahun. Farabbahu jaddahu, dan dia setelah itu diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Lalu walamma tuwfiya jadduhu, dan ketika telah meninggal kakeknya Abdul Muttalib, rabbahu ammuhu Abu Talib. Rabbahu ammuhu Abu Talib, dan Rasulullah diasuh oleh Abu Talib. Wa kana umruhu, dan saat itu umurnya 8 sinin. 8 tahun. Jadi saat diasuh oleh pamannya masih berusia 8 tahun. Fis sigri, saat masih kecil, atau saat Rasulullah masih kanak-kanak, amila Muhammad fi riayatil ghanam. Rasulullah bekerja atau telah bekerja saat itu menggembala kambing, dengan menggembala kambing. Thumma dhahaba ila Syam, kemudian Rasulullah itu pergi ke Syam. Syam itu sekarang di sekitaran Damaskus. Jadi kalau Makkah ke Damaskus itu lumayan jauhnya. Kalau naik pesawat kita ada sekitar 3 jam. Jadi berarti jauh perjalanan Rasulullah berdagang. Padahal ketika itu Rasulullah masih remaja. Ma'a ammihi Abi Talib litijarah. Bersama pamannya untuk berdagang. Jadi Rasulullah pergi ke Syam untuk berdagang. Thumma tazawwaja Khadijah ba'da dhalik. Kemudian Rasulullah menikahi Khadijah setelah itu. Jadi setelah sampai selesai beberapa tahun bekerja,
Kebetulan Rasulullah dulu juga membawa dagangan Khadijah sebelum itu. Wa kana umruhu 25 sanah. Wa kana amruhu 25 sanah. 25 tahun. Wa umruha 40 sanah. Dan umur Khadijah 40 tahun. Di 25 tahun umur Rasulullah, 40 tahun umur Khadijah saat menikah. Walamma balagha umruhu 40 sanah. Walamma balagha umruhu 40 sanah. Ketika sampai umur Rasulullah itu, ketika di usia 40 tahun, ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah nabiyyan wa rasulan, sebagai nabi dan rasul. Ya, thumma tuwfiya, kemudian wafat ammuhu Abu Talib, pamannya Abu Talib, alladhi kana yahmihi, yang merawatnya, min adza Quraisyin, dari kejahatan orang-orang Quraisy, wa kana umruhu, dan saat itu usia Rasulullah 50 sanah, 50 tahun. Di wafat paman Rasul itu ketika Rasulullah berumur 50 tahun. Thumma tuwfiyat min ba'dihi, kemudian setelah itu wafat zaujatuhu Khadijah, istrinya yaitu Khadijah. Wa hiya awwalu, dan Khadijah itu adalah orang yang pertama kali man amana billahi wa rasulihi, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang pertama yang beriman, yang mempercayai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Siti Khadijah. Wa awwalu imra'atin, dan perempuan pertama saddaqat nubuwwatahu, saddaqat nubuwwatahu, yang mempercayai kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, kharaja Rasul ma'a ashabihi, Nabi pergi bersama sahabatnya, ila Taif, ke Taif, yad'u ahlaha, yang mengajak penduduknya, ilal islami, kepada Islam. Falam yuslimu, tetapi tidak diterima oleh orang-orang Taif ketika itu. Thumma asrallahu bi rasulihi laylan. Thumma asrallahu bi rasulihi laylan. Kemudian Allah mengisrakan. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Nabi mengisrakan Rasulnya di malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa. Wa ila samawati fi mi'raj, dan diangkat ke atas langit dalam kondisi mi'raj. Karena Isra perjalanan di dunia saja. Jadi dari Makkah, dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa. Lalu diangkat dari Masjidil Aqsa ke langit yang paling atas, yaitu Sidratul Muntaha. Itu dinamakan dengan Mi'raj. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Lalu thumma hajara Rasul, kemudian Nabi berhijrah, wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya, min Makkah ilal Madinati, dari Makkah ke Madinah. Wa kanat hijratuhu, dan saat itu hijrahnya, fi sanati tsalitsah wal khamsina, pada tahun 53, pada tahun 53, min umrihi, dari usianya. Jadi usia Rasulullah ketika itu masih 53 tahun. Wafatuhu fi tsani asyar, wafat Rasulullah itu pada tanggal 12
min syahri Rabi'ul Awal, 12 Rabi'ul Awal, minas sanatil hadiyata asyrata, pada tahun 11 Hijriyah, lil hijrah, wa kana umruhu, dan saat itu usia Rasulullah, wa kana umruhu 63 sanah, 63 tahun. Ya, jadi bisa Ananda pahami masing-masing dari al-qiraah ini. Setelah ini Bapak minta masing-masingnya Ananda baca 5 paragraf beserta dengan artinya. Jadi ini merupakan nilai praktek Ananda yang Pak ambil di semester ini. Jika tidak ada yang mengirimkan berarti tidak ada nilai prakteknya. Jadi silahkan dikirimkan melalui voice note saja 5 baris yang dibaca beserta dengan artinya. Oke, silahkan Ananda kerjakan dengan sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.